Karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tentu kita orang-orang yang memiliki iman, di mana ketika kita bisa memanggil Dia Allah, Dia Tuhan kita, Elohim Yahweh, Dia itu adalah Allah yang maha besar, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Tentu ini mengharuskan kita memiliki iman. Iman yang tentu tidak hanya sekedar iman yang diucapkan, tetapi iman yang diperagakan. Diperagakan dengan seluruh kehidupan, totali kehidupan kita. Kita peragakan bagaimana cara hidup orang yang beriman. Namun dalam kesempatan ini saya mau pastikan buat kita, iman yang kita miliki seharusnya benar-benar iman yang membawa kita kepada keselamatan. Iman yang menuntun kita kepada pengenalan akan Allah yang sempurna. Kita bisa mengenal Allah dengan sempurna melalui iman yang kita miliki. Kalau di Alkitab dikatakan, biar kita bisa berhasil mengenal siapa Kristus Yesus yang adalah juru selamat kita, di mana Dia menjadi pokok keselamatan. Kita mengikuti jejaknya, kita bisa mengenal cara hidupnya, kita bisa mengenal bagaimana kasihnya kepada Bapa, sehingga kita bisa sempurna di hadapan Allah. Jadi iman yang seperti ini yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Petrus menggambarkan iman yang bisa membuat seseorang bisa mengenal Allah dengan sempurna. Maka dalam iman itu harus ditambahkan beberapa hal supaya kita bisa sempurna mengenal Allah. Iman yang ditambahkan tidak hanya sebatas perkataan, tetapi iman yang diperagakan. Tentu itu menuntut real, kehidupan real yang dinyatakan. Petrus berkata, justru itu kepada kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Yang pertama dikatakan, tambahkan imanmu dengan kebajikan. Kebajikan itu adalah kemuliaan akhlak. Iman, ketika kita memiliki iman, tambahkan kebajikan. Kebajikan itu adalah bagaimana kita membawa sikap hidup, akhlak hidup yang baik. Sehingga tidak boleh kita memperagakan kehidupan beriman tetapi akhlak kita tidak baik. Memfitnah orang, mencaci maki orang. Kita berlaku tidak sopan kepada orang tua. Kita berlaku tidak baik kepada tetangga. Kita tidak menghormati suami. Kita tidak menghargai istri. Ini akhlak yang tidak baik, saudara. Kalau kita beriman, kalau kita benar-benar bisa memperagakan iman, sehingga itu iman bisa menambah pengetahuan kita akan Allah, menambah kapasitas untuk kita bisa mengenal Dia dengan sempurna, maka tambahkanlah itu dengan kebajikan. Jadi kebajikan itu adalah gambaran tentang akhlak yang mulia. Selanjutnya, tidak hanya sekedar kebajikan, tetapi juga pengetahuan. Tentu pengetahuan ini bicara tentang pengetahuan tentang kebenaran. Spiritual quotient, kecerdasan dalam rohani kita harus miliki.
Penting kita beriman, tetapi juga harus ditambahkan dengan kerohanian yang baik, kerohanian yang bertambah. Kita memiliki pengetahuan tentang Allah, bagaimana kita mengerti tentang kehendak Allah, bagaimana kita bisa mengerti cara hidup yang benar yang dikehendaki oleh Allah. Kita butuh iman ditambahkan dengan pengetahuan. Selanjutnya penguasaan diri, emotional quotient. Emotional quotient, penguasaan diri. Kita menguasai seluruh kehidupan kita. Kepentingan-kepentingan kita kuasai. Perkataan kita kuasai. Kita memiliki mental yang kuat untuk menjaga stabilitas hidup kita. Kita memiliki emotional quotient yang baik. Kita harus miliki, tambahkan itu kepada iman. Selanjutnya kita butuh ketekunan. Artinya ketekunan itu tidak boleh kita memiliki kebimbangan sama sekali atas kepercayaan, atas iman yang kita miliki. Kita butuh ketekunan untuk terus mempercayai Allah dalam kondisi apapun. Ada bahasa yang katakan kita tidak boleh curiga kepada Allah. Kita tidak boleh mencurigai Allah dalam hal apapun. Ketika kondisi kita terpuruk, keadaan kita tidak baik, kita mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, kita mengalami pekerjaan yang di PHK, usaha kita hampir bangkrut, keluarga kita berantakan, kita tidak boleh mencurigai Allah. Allah kita tetap Allah yang layak untuk kita percayai. Selanjutnya kita harus saleh. Cara hidup kita harus cara hidup yang benar. Tambahkan imanmu dengan kesalehan. Cara hidup kita bagaimana memiliki cara hidup ilahi. Kita menghidupi apa yang kita percayai. Selanjutnya kita harus memiliki kasih akan saudara-saudara seiman. Kita tidak boleh lagi banyak kita melihat saudara seiman dengan segala kekurangannya. Kita kurangi membuli. Kita kurangi menganggap jelek orang lain, apalagi saudara kita seiman. Sudah cukup kita menjelek-jelekan, kita berkata-kata kotor kepada saudara-saudara seiman, kita membicarakan yang negatif, kita menjadikan teman-teman sepelayanan, teman-teman sahabat-sahabat seiman menjadi bahan candaan, tertawaan. Sudah cukup saudara. Bagi kita itu mungkin candaan, tapi bagi yang bersangkutan justru itu adalah bullying yang membuat dia jatuh terpuruk. Sering kita bercanda berlebihan kepada saudara, teman-teman kita seiman. Sudah cukup saudara. Kita harus memiliki kasih kepada saudara seiman. Bahkan kita dikatakan harus tambahkan kasih kepada semua orang. Tidak memandang, saudara. Kalau dalam terjemahan aslinya, kasih kepada saudara-saudara itu memakai kata philea. Tetapi kasih kepada semua orang memakai kata agape. Jadi kalau kita melihat semua orang, kita perlu memakai kasih agape. Kepada semua orang, siapapun, kita harus menggunakan kasih agape. Jadi ini adalah produk Allah yang diberikan buat kita, sehingga kita bisa menambahkan kualitas iman kita. Jadi tidak hanya sekedar iman yang diperkatakan, tetapi iman yang diperagakan dalam konsep kehidupan setiap hari. Saudara, apa yang terjadi ketika kita memiliki semuanya itu? Dalam ayat yang ke-8, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, tentu kita merindukan bahwa kita bisa berhasil dalam mengenal Dia. Karena mengenal Allah tentu tidak mudah. Bisa mengalami Dia tentu tidak mudah. Tetapi selalu saja Tuhan memberikan ruang bagi kita. Bagi setiap orang yang mau mencintai Dia, bagi setiap orang yang lapar dan haus akan Dia, Dia memberikan ruang untuk dia bisa ditemui. Dan kita bisa
bisa berjumpa, bisa mengalami Dia. Kalau kita memberikan ruang bagi hidup kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh mencari Dia, menambahkan kepada iman kita kebajikan. Selanjutnya menambahkan kepada iman kita pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dan Tuhan pasti menolong kita berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin.